Halo sahabat Agenda Channel, jumpa lagi di channel saya. Di tengah serangan militer ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga khusus. Pernyataan ini pun langsung meningkatkan kekhawatiran di seluruh dunia internasional. Sebagai informasi sahabat, Rusia memiliki berbagai senjata nuklir taktis di gudang senjatanya yang dapat dikirimkan dari platform laut, udara maupun darat. Poseidon satu di antaranya. Nama ini terakhir melambungkan dan menimbulkan rasa penasaran di kalangan pakar militer barat. Namun seorang analisis pertahanan terkemuka, S.I. Sutton, yakin bahwa Poseidon belum siap digunakan. Meskipun rumor sebaliknya, kami tidak percaya Poseidon telah dikerahkan. Sistemnya sampai saat ini belum siap, katanya, menulis untuk Naval News. Ia juga mengungkapkan setidaknya hingga kini tidak ada kapal selam yang menjadi sarangnya untuk beroperasinya Poseidon sampai saat ini. Sarop misalnya, kapal selam uji coba yang dapat membawa satu putaran saat ini dalam pelayanan atau berpatroli saja. Sedangkan Belgorod kapal lain belum ditugaskan. Dikutip juga dari Eurasian Times, Poseidon adalah torpedo otonom yang bertenaga nuklir antar benua atau drone kapal selam nuklir, sahabat. Ini adalah torpedo besar yang mampu mendatangkan malapetaka di kota-kota pesisir dekat pantai. Pengamat percaya bahwa meski dari segi kecepatan senjata ini lebih lambat dibandingkan dengan rudal balistik antar benua lainnya, tetapi jika benar diluncurkan, nyaris mustahil untuk membendungnya, sahabat. Nah, sekarang apa itu sendiri yang disebut dengan Poseidon Rusia? Torpedo Poseidon adalah salah satu arsenal angkatan laut Rusia yang sangat besar, dengan diameter sekitar 7 kaki dan berat mencapai sekitar 100 ton. Torpedo ini membawa muatan nuklir, bukan hulu ledak eksplosif tinggi standar. Nah, target utamanya adalah yang ditargetkan oleh Poseidon tidak seperti kebanyakan torpedo konvensional lainnya. Tidak harus berupa kapal permukaan ataupun kapal selam lainnya. Melainkan dengan muatan nuklir besar, torpedo ini malah akan menargetkan kota-kota pelabuhan besar yang penting untuk industri dan perdagangan, seperti yang ditemukan di sepanjang pantai timur dan barat Amerika Serikat. Mendapat dukungan reaktor nuklir kecil, Poseidon memiliki jangkauan sekitar 10.000 km untuk mengarungi lautan dunia. Meluncur dari Laut Barents atau perairan lain di kutub utara, drone bawah air itu bisa melintasi Atlantik Utara. Coba sahabat bisa bayangkan. Nah, Poseidon ini jika diletakkan di lepas pantai timur Amerika Serikat, hulu ledak nuklir yang Poseidon bawa bisa mencapai gelombang tsunami setinggi puluhan meter, di samping kerusakan yang disebabkan oleh ledakan nuklir itu sendiri. Sahabat Agenda Channel, itulah sebabnya utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk kontrol senjata pada Juli 2021 mengatakan Rusia harus berhenti mengembangkan Poseidon. Dia juga melihat Poseidon sebagai konsep yang sangat mengerikan. Sahabat Agenda Channel, Poseidon juga dapat menghancurkan kapal induk. Pada Maret 2019, Putin mengungkapkan Poseidon dilengkapi dengan muatan konvensional dan nuklir serta bisa menghancurkan fasilitas infrastruktur musuh, kapal induk, dan target-target lainnya. Pada saat yang bersamaan, di tahun 2019 di bulan Juli, Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang menunjukkan fasilitas tempat drone itu dirakit. Dan di sebuah film animasi yang menunjukkan bagaimana drone digunakan dalam situasi perang yang sesungguhnya, sahabat. Drone memiliki beberapa keunggulan. Kapal selam dengan awak di atas kapal tentu saja adalah senjata yang kuat. Tetapi ada batasan tertentu pada faktor manusianya, kata mantan Kolonel Direktorat Intelijen Utama Rusia Alexander Zilin. Poseidon secara praktis bisa waspada dan melakukan tugas kapan saja.
ujar dia kepada Sputnik, radio di bawah kontrol Kremlin pada akhir Mei lalu seperti dikutip The Moscow Times. Zilin, Kepala Pusat Studi Masalah Keamanan Nasional Terapan Publik Universitas Lobachevsky, Rusia, menepis kekhawatiran tentang potensi kerentanan drone terhadap peretas dan cyber teroris. Penampilan drone sekelas ini tentu saja membutuhkan banyak tanggung jawab karena dikelola melalui perangkat lunak. Jelas bahwa ada risiko tertentu ketika dalam operasi peretas dapat mencoba mengambil kendali, katanya. Tetapi berbicara dengan insinyur dan desainer kami, saya sampai pada kesimpulan bahwa ada pelindungan besar-besaran terhadap gangguan eksternal, ujar Zilin kepada Sputnik, radio seperti The Moscow Times dikutip pada beberapa waktu yang lalu. Dengan kemampuan Poseidon yang bisa menyelam dalam, Rusia dapat melawan sistem pertahanan rudal AS dan memastikan pencegahan dengan kemampuan serangan kedua. Rencananya, Rusia mengerahkan 16 drone Poseidon pada gugus tugas tempur Armada Utara. Volgorod adalah kapal selam prototipe dari kapal selam bertenaga nuklir kelas 2 Oscar. Kapal ini diluncurkan pada April 2019 dan akan memulai uji coba laut dalam beberapa bulan ke depan. Kapal selam kedua yang membawa Poseidon adalah Khabarov, kapal selam prototipe khusus dari kapal selam rudal balistik generasi keempat Rusia kelas Borei. Sahabat Agenda Channel, info selanjutnya adalah kapal perang Rusia telah diserang di Laut Hitam. Angkatan bersenjata Ukraina diklaim telah menabrak kapal perang Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Markas Besar Operasional Administrasi Militer Daerah Odessa, Ukraina pada Senin 7 Maret 2022. Kami akan menghancurkan musuh, -1 kapal perang musuh. Musuh menderita kerugian besar. Kerja bagus kalian. Kemuliaan bagi angkatan bersenjata, kata Bratchuk. Kendati demikian, markas operasional itu tidak memberikan rincian terkait serangan terhadap kapal perang musuh ini. Belum ada konfirmasi apakah itu kapal patroli atau kapal roket, tetapi yang pasti -1 kapal, kata Bratchuk. Perang telah berlangsung di Ukraina sejak 24 Februari 2022 yang lalu. Menurut Ukraina, pasukan Rusia telah menembaki dan menghancurkan infrastruktur utama dan rumah tangga. Darurat militer kemudian diberlakukan di Ukraina dan mobilisasi pun diumumkan. Ukraina bahkan telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap Federasi Rusia ke Pengadilan Kriminal Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda. Sementara alasan Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina adalah karena Ukraina dinilai gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk dan menyelesaikan konflik di Donbas secara damai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun mengatakan bahwa negaranya tidak punya pilihan lain selain bertindak. Setelah berminggu-minggu terjadi aksi penembakan terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang diklaim dilakukan pasukan Ukraina. Dengan demikian, ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi negara tetangganya itu. Demikian sahabat Agenda Channel, info terpenting dan terkini yang bisa dikabarkan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus video yang selanjutnya. Terima kasih.